Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai timnas Indonesia bisa masuk ke ranking 100 FIFA. Saat ini Indonesia berada di ranking 145 FIFA. Kemajuan ini cukup pesat karena tahun lalu Indonesia masih ada di posisi 152 FIFA. Menariknya, PSSI masih melihat Indonesia berpotensi menembus 100 besar FIFA. Erick Thohir menjelaskan bahwa rencana terdekat mereka adalah bisa menembus 100 besar ranking FIFA. Target ini masuk dalam rencana jangka pendek yang mereka bangun saat ini. Dalam jangka pendek, target kami adalah masuk dalam peringkat 100 besar dunia, kata Erick Thohir dilansir dari laman FIFA. Demi melaksanakan misi ini, pembinaan pemain usia muda jadi utama. Pemain muda potensial ini merupakan masa depan skuad Garuda. Hal ini jadi fokus utama dari program PSSI saat ini. Jika kita terus membangun tim nasional kita mulai dari usia muda, tambahnya. Selanjutnya, Piala Dunia U17 akan jadi misi jangka panjang Indonesia. Erick mengincar timnas U17 Indonesia bisa lolos dari babak kualifikasi. Tentunya, untuk mencapai titik tersebut perlu ada persiapan yang matang terutama soal pembinaan pemain. Namun, target ini akan mereka kejar meski membutuhkan waktu yang tidak singkat. Target jangka panjang kita adalah agar Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tetapi sebagai peserta, pungkasnya. Skuad Garuda Asia sebenarnya mencatatkan prestasi yang cukup baik di Piala Dunia U17 2023. Arhan Kakak dan kawan-kawan sukses mencuri 2 poin saat menahan imbang Ekuador dan Panama. Meski mengunci posisi 3 klasemen, anak asuh Bima Sakti ini gugur di babak penyisihan grup A. Kiper Dallas FC, Martin Paes, mengirim sinyal untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Martin terlihat sudah mulai mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Dia sudah mengikuti laman Instagram PSSI dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya, dia juga mengikuti Ragnar Oratmangoen di Instagram pribadinya. Ragnar akan segera menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Pada beberapa waktu lalu Ketum PSSI menyampaikan bahwa pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia bisa mengirimkan pesan pribadi lewat Instagram. Martin Paes menjadi kiper utama di Dallas FC dan bermain secara reguler di Liga Amerika, MLS. Bersama Dallas FC, dia bermain dalam 30 pertandingan musim ini. Sebelum pindah ke Amerika, karirnya dihabiskan di Belanda. Dia sempat membela FC Utrecht dan sempat dipinjamkan ke Dallas FC sebelum akhirnya dipermanenkan. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga sempat membela timnas U21 Belanda. Bicara tentang proses naturalisasi, Martin Paes bisa diproses untuk mendapatkan status WNI. Dalam wawancara dengan laman Football Talent Indonesia, dia mengaku bahwa neneknya lahir di Indonesia. Dia juga mempelajari budaya Indonesia dari sang nenek. Neneknya pindah ke Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Meski belum ada langkah pasti, proses naturalisasi Martin Paes ada di tangan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini berwenang untuk memberikan rekomendasi agar Martin bisa segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia. Selain Martin, saat ini ada Cyrus Margono yang berusaha mengembalikan kembali status WNI miliknya. Dia saat ini masih bermain untuk tim asal Yunani Panathinaikos B. Selain itu, kiper Inter Milan, Emil Eduardo Mulyadi juga terus dikaitkan dengan rumor naturalisasi. Selain itu, ada Jay Itzes, Venezia, Italia, Nathan Choeaon, Swansea City, Inggris, dan Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Inggris, dan Ragnar Oratmangoen, FC Groningen, yang proses naturalisasinya masih berjalan. Khusus untuk Justin, prosesnya hanya tinggal menunggu waktu karena dia hanya tinggal menunggu SK Presiden dan kemudian melakukan sumpah WNI. Pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bakal disiarkan langsung di RCTI. Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Pada ajang tersebut, timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pertandingan pertama timnas Indonesia di grup D adalah melawan Irak di Education City Stadium, Al Rayyan, pada 15 Januari 2024. Menariknya, Irak sudah pernah dilawan timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 5-1 pada 16 November 2023.
Selanjutnya setelah melawan Irak, timnas Indonesia bakal melawan Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, 19 Januari 2023. Terakhir, timnas Indonesia melawan Jepang pada 24 Januari 2023. Juara dan runner-up grup akan lolos otomatis ke babak knockout. Sementara peringkat ketiga setiap grup berpeluang lolos asalkan mampu menjadi salah satu 4 peringkat ketiga terbaik. Mantan pemain timnas Irak, Aiman Hussein, bicara tentang persaingan di Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023 nanti Irak dan timnas Indonesia masuk dalam grup D. Irak akan bersaing dengan Jepang dan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Menariknya, 3 tim yakni skuad Garuda, Irak, dan Vietnam baru saja saling bertarung. Mereka masuk dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan ini, Irak menunjukkan dominasi sebagai salah satu tim kuat di Asia. Mereka sukses mengalahkan Indonesia, 5-1, dan Vietnam, 1-0. Aiman Hussein menjelaskan bahwa Irak saat ini tidak dalam tim terbaiknya. Salah satunya karena lini belakang mereka masih belum sesuai harapan. Pelatih Jesus Casas harus cepat mengatasi masalah ini sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Krisis pertahanan berada di luar kendali Casas, karena kualitas pemain di posisi ini tidak tinggi, kata Aiman Hussein dilansir dari laman Win-Win. Irak harusnya tidak terbuai dengan kemenangan atas Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, kualitas mereka jauh lebih baik dari dua tim tersebut. Aiman mengingatkan bahwa Irak terkenal dengan tim yang memiliki pertahanan solid. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh Casas. Casas tidak boleh tertipu oleh pertandingan Vietnam dan Indonesia. Karena itu bukan ukuran, Irak akan menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia berikutnya. Harus diingat bahwa Irak dinobatkan pada edisi 2007 berkat pertahanannya yang kuat, ujarnya. Irak datang ke Piala Asia 2023 bukan tanpa target. Aiman menilai bahwa masyarakat memiliki harapan agar Irak bisa meraih juara di ajang tersebut. Semua pemain harus berjuang keras agar misi tersebut bisa dicapai dengan baik. Ambisi rakyat Irak adalah mencapai final dan memenangkan gelar. Tetapi penobatan tidak akan dengan kata-kata, tetapi dengan memberi dan berjuang, ujarnya. Nama Radja Nainggolan trending di Twitter X setelah resmi diumumkan sebagai tambahan amunisi Bayangkara FC di paruh musim Liga 1 2023-2023. Praktis, nama mantan pemain Inter Milan dan AS Roma itu kini mengisi daftar trending topik Twitter X, Kamis, 30 November 2023. Saat ini nama Radja Nainggolan telah dicuitakan sebanyak 3.000 lebih oleh pengguna Twitter X. Diketahui, kabar bergabungnya Radja Nainggolan telah dikonfirmasi oleh Chief Operating Officer Bayangkara FC, Sumarji. Ya, Bayangkara FC rekrut Radja Nainggolan, kata Sumarji, Rabu, 28 November 2023. Kehadiran Radja Nainggolan untuk menggantikan posisi dari George Blackwood yang mendadak dicoret Bayangkara FC. George Blackwood, posisinya digantikan Radja Nainggolan, tutur Sumarji. Menariknya, netizen kini ramai membicarakan soal ucapan lama yang pernah keluar dari mulut Radja. Radja yang ditunjuk sebagai brand ambassador Piala Dunia U17 2023 sempat diundang sebagai narasumber di sebuah podcast akun YouTube Sport 77 Official. Dalam podcast tersebut, Radja pun memberikan pesan penting kepada pemain Indonesia agar berani untuk hijrah ke luar negeri. Menurut saya kesulitan pemain Indonesia adalah untuk keluar dari Indonesia dan berada di bagian dunia yang lain, berhadapan dengan mentalitas yang sangat berbeda. Kalian harus mencobanya, dan harus punya keberanian untuk mencobanya, kata Radja. Kalimat yang kini menjadi pusat perhatian adalah pernyataan Radja yang menyebut bahwa pemain Indonesia identik dengan popularitas. Jika ingin menjadi artis, maka berkarier di Indonesia adalah pilihan yang tepat. Jika kalian bermimpi menjadi bintang besar di sepak bola, tentu kalian harus pindah. Namun jika kalian ingin jadi artis berkedok pemain sepak bola, tetaplah berada di Indonesia, tambahnya. Sontak, ucapan lama mantan pemain Cagliari itu pun mendadak viral.
Banyak netizen yang menjadikan meme dan menganggap jika Raja memang ingin meraih popularitas di Indonesia dengan bergabung Bayangkara FC. Namun jika berbicara soal karir Raja saat ini, pemain yang pernah berseragam Inter Milan itu bisa dikatakan meredup. Bahkan saat membela Royal Antwerp, Raja pernah diskors lantaran merokok di bangku cadangan. Jadi, berkarier di Liga 1 tentu menjadi alasan yang bisa dikatakan tepat bagi mantan pemain timnas Belgia itu. Jelang penutupan bursa transfer tengah musim 2023-2024, Persib Bandung langsung kenalkan kiper barunya yang sempat mendapat kesempatan diuji coba oleh klub besar Liga Inggris, Liverpool. Kevin Ray Mendoza menjadi sosok pertama yang masuk ke tubuh Maung Bandung sebelum disusul satu pemain lainnya, Stefano Beltram. Meski pemain yang kerap disapa Mendoza ini berkebangsaan Filipina, namun sepak terjangnya di benua Eropa tidak diragukan lagi. Seperti yang diketahui, kiper berusia 29 tahun ini rupanya telah mengawali karirnya di dunia sepak bola sejak usia remaja. Dimulai sejak bergabung dengan Viborg FF di kelompok usia sejak 2010, Mendoza pun mengawali karirnya di tim senior setahun setelahnya. Tepatnya pada tahun 2011, ia resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama divisi utama Viborg FF. Setelah penandatanganan tersebut, pemain kelahiran Herning, Denmark ini pun resmi membersamai Viborg FF di divisi pertama Denmark selama 3 tahun. Meski sebelumnya ia bermain di Viborg U19, sudah berulang kali Mendoza menjadi kiper cadangan dari tim utama. Kesempatan tersebut ia dapatkan setelah kepergian salah satu kiper cadangan Viborg FF, Christian Kirk. Setelah 2 tahun bersama dengan Viborg FF, siapa sangka Mendoza yang kala itu masih berusia 18 tahun mendapat kesempatan berharga dalam hidupnya. Tepatnya pada Februari 2013 ia diberi uji coba selama 1 minggu dan berkesempatan untuk berlatih bersama tim cadangan Liverpool. Dalam situs resmi klubnya saat itu, Viborg FF, ia mengaku sangat menantikan hal tersebut. Karena menurut Mendoza berlatih bersama tim Premier League tersebut adalah kesempatan yang besar. Namun rupanya hal tersebut hanya menjadi sebatas uji coba dan latihan bersama saja. Terbukti setahun setelahnya, pada Kamis, 3 April 2014, Mendoza memilih untuk mengakhiri kontraknya bersama Viborg FF. Usai kepergiannya dari tim berjersey hijau putih itu, ia bermain dengan banyak tim, seperti halnya Jellerup IF, Ringkobing IF, Thisted FC, AC Horsens, Hamengkubuwono Koge, dan Vendisel FF. Berganti-gantinya klub Mendoza tersebut kemudian membawanya berlabuh ke tim asal negara ASEAN. Terletak tak begitu jauh dengan kewarganegaraannya Filipina, pemain dengan tinggi badan 187 cm tersebut memilih Kuala Lumpur City sejak tahun 2021. Setelah 2 tahun lebih bersama barulah tiba saat Mendoza berkiprah di Indonesia dengan membela Persib Bandung. Hadirnya Kevin Ray Mendoza di kubu Maung Bandung ini erat kaitannya dengan pertanyaan apakah Teja Paku Alam akan tercadangkan. Namun di lain sisi, masuknya 2 pemain anyar yang berstatus asing ini juga menjadikan Persib diperkuat 8 pemain luar negeri. Padahal sudah jelas dalam regulasi Liga 1 musim 2023-2024 ini setiap tim hanya dapat mendaftarkan 6 pemain asing. Tentu masuknya Stefano Beltram dan Kevin Ray Mendoza ini akan menyisihkan 2 pemain asing Persib lainnya. Akan menarik untuk dinantikan siapakah yang akan dinyatakan out oleh sang pelatih kepala Maung Bandung Bojan Hodak. Persib Bandung jadi tim yang cukup aktif pada bursa transfer Liga 1 2023-2024. Mereka mendatangkan 2 pemain baru yakni kiper Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltram. Satu nama yakni Henhen Herdiana juga sudah kembali setelah dipinjamkan ke Dewa United. Hal yang jadi sorotan adalah terkait pemain asing tim Maung Bandung yang saat ini berjumlah 8 pemain. Sementara itu, Liga 1 musim ini memiliki aturan 5-1 ASEAN. Pelatih Persib, Bojan Hodak bicara tentang nasib pemain asingnya. Dia memastikan ada 2 pemain asing yang akan mereka lepas untuk Liga 1 musim depan. Daisuke Sato dan Tirone Del Pino jadi nama yang akan mereka coret. Kami hanya punya 6 pemain asing. Sato dan Tirone Del Pino, mereka harus pergi dengan status pemain pinjaman, kata Bojan Hodak dilansir bolasport.com dari laman Tribun Jabar. Atau sendiri musim ini cukup jadi andalan di tim Maung Bandung. Pemain berpaspor Filipina ini sudah bermain dalam 13 pertandingan.
Sementara Tirone harus absen panjang dari tim karena mengalami cedera. Posisinya sempat digantikan oleh Levi Madinda dan saat ini menjadi milik Stefano Beltram. Pelatih berusia 52 tahun ini menambahkan bahwa dia tidak tahu kemana Sato dan Tirone akan pergi. Mereka berpeluang pindah ke Thailand tergantung kesepakatan dengan tim. Kontrak Sato sebenarnya baru diperpanjang hingga tahun 2025. Sementara Tirone masih memiliki kontrak hingga akhir musim ini. Saya tidak tahu, mungkin ke Thailand atau mungkin menuju tempat lainnya. Saya tidak tahu. Itu semua tergantung mereka, pungkasnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara tentang alasan merekrut kiper Kevin Mendoza. Kevin merupakan rekrutan baru tim Maung Bandung untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024. Dia akan mengisi slot pemain ASEAN yang akan ditinggalkan oleh Daisuke Sato yang kabarnya segera dilepas. Kiper timnas Filipina ini musim lalu bermain untuk tim asal Malaysia Kuala Lumpur FC, KLFC. Pemilihan Kevin sebenarnya bukan tanpa alasan. Kiper berusia 29 tahun tersebut merupakan anak didik Bojan saat masih melatih KLFC. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Kevin Mendoza adalah sosok yang tepat untuk timnya. Dia menilai Kevin adalah salah satu kiper terbaik di Liga Malaysia saat ini. Hal tersebut jadi alasan utama mereka akhirnya mengikat pemain kelahiran Denmark tersebut. Dia merupakan salah satu pemain kunci di Kuala Lumpur FC hingga bisa melaju ke final Piala AFC. Jadi, tentunya dia salah satu penjaga gawang terbaik di regional ini dan juga salah satu penjaga gawang terbaik di Malaysia. Jadi menurut saya, bagus tim ini bisa memilikinya, kata Bojan Hodak dilansir dari laman resmi klub. Pemilihan Kevin di posisi kiper tentu berdampak besar bagi tim Maung Bandung. Pasalnya, mereka saat ini sudah memiliki Teja Paku Alam yang merupakan kiper utama di tim. Teja musim ini sudah bermain dalam 13 pertandingan dan kemasukan 18 gol. Datangnya Kevin membuat persaingan kiper Persib akan semakin ketat. Pelatih berusia 52 tahun ini mengaku tidak khawatir dengan kondisi tersebut. Menurutnya, Kevin bisa membuat persaingan kiper mereka semakin ketat. Dia menilai bahwa Teja sebenarnya memiliki level yang baik saat ini. Kini ada Kevin dan Teja di level itu, lalu kami masih punya Fitrul dan kiper lainnya. Jadi kami tidak perlu ragu untuk di posisi ini jika ada pemain yang cedera dan terkena larangan bermain, pungkasnya. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the air.